Gimana jadinya kalau kamu harus berbagi tubuh dengan sesuatu yang bukan manusia, bukan kerasukan, bukan juga mimpi, tapi benar-benar hidup di dalam dirimu. Di episode 7 ini, Raka tidak lagi sendirian. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan sekarang, ia mulai mengambil alih. Setiap pilihan punya harga. Dan Raka mungkin sudah membayar terlalu mahal. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Atau justru dia adalah ancaman yang sebenarnya? Subscribe sekarang ke channel Shio Stories. Like kalau kamu berani lanjut, komen. Masih manusia? Atau sudah bukan? Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Karena setelah ini bukan hanya pasar gaib yang berbahaya, tapi juga Raka sendiri. Selamat menonton. Ledakan energi itu akhirnya mereda. Namun yang tersisa bukan lagi Raka yang sama. Tubuh Raka perlahan turun ke tanah. Hening. Hening. Seluruh pasar gaib terdiam. Makhluk-makhluk menatapnya dengan ketakutan. Bukan lagi rasa lapar. Bukan lagi niat memburu. Tapi takut. Raka membuka matanya perlahan. Yang kiri masih manusia. Yang kanan hitam, pekat, seperti milik makhluk dari pasar. Ia menarik napas dalam. Namun suara yang keluar bukan satu, melainkan dua. Aku, di mana kita sudah kembali. Raka langsung memegang kepalanya. Apa? Ini? Suara kedua itu tertawa pelan. Kau menginginkan ini? Tidak, ini bukan aku. Aku adalah bagian yang sebenarnya. Raka terhuyung. Tubuhnya hampir jatuh. Namun tiba-tiba ia berdiri tegak tanpa ia sadari. Tangan Raka bergerak sendiri, mengangkat perlahan. Makhluk-makhluk di sekitarnya langsung berlutut lebih dalam dari sebelumnya, seolah-olah menghadap raja mereka. Raka panik. Kenapa mereka? Karena kita adalah penguasa mereka. Pria tua mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Kau sudah menyatu. Raka menatapnya. Namun tiba-tiba senyum muncul di wajahnya. Senyum yang bukan miliknya. Sudah lama sejak aku merasakan tubuh ini. Pria tua gemetar. Itu bukan Raka. Raka berteriak. Keluar dari tubuhku. Tubuhnya bergetar hebat. Seolah ada dua kekuatan yang saling tarik. Tangan kirinya mencoba menahan. Tangan kanannya justru bergerak bebas. Menyentuh udara. Dan CRAAK tanah di sekitarnya retak. Raka terkejut. Aku melakukan itu? Tidak. Kita, suara itu semakin kuat. Semakin mendominasi. Kau lemah. Biarkan aku mengambil alih. Bayangan hitam mulai menyelimuti tubuh Raka. Dengan kekuatan ini, kau tidak akan merasa sakit lagi. Diam, tidak ada kehilangan, tidak ada kenangan yang menyiksa. Raka terdiam sesaat. Kata-kata itu menggoda. Raka memegang kepalanya. Meski ia tidak ingat wajah ibunya, ia ingat perasaannya. Kehilangan, kesepian, sakit. Kalau aku menyerah, semuanya hilang? Oh ya, pria tua berteriak. Jangan dengarkan dia. Raka menoleh. Kenapa? Karena itu bukan solusi. Pria tua mendekat dengan sisa tenaga yang ia punya. Kalau kau menyerah, kau bukan lagi Raka. Raka terdiam. Kalau aku bertahan, aku harus merasakan semua ini. Pria tua mengangguk. Ya, itu harga menjadi manusia. Sisi gelap. Raka marah. Sangat marah. Cukup. Tubuh Raka bergerak cepat tanpa kendali. Tangannya mencengkeram leher pria tua. Mengangkatnya. Pria tua tercekik. Namun ia tersenyum. Akhirnya kau memilih. Raka panik. Tidak. Lepaskan dia. Namun tubuhnya tidak menurut. Dia menghalangi kita. Dia
menolongku. Dengan sisa napasnya, pria tua berbisik, dengarkan aku. Raka berusaha mendekatkan telinganya untuk menang. Kau tidak perlu menghapus sisi gelapmu. Raka menatapnya. Lalu pria tua tersenyum lemah. Kau harus mengendalikannya. Siar. K. Leher pria tua terkulai. Tubuhnya jatuh. Diam. Tidak bergerak lagi. Raka membeku. Aku membunuhnya. Untuk beberapa detik, semua hening. Lalu Raka jatuh berlutut. Air matanya jatuh deras. Aku monster. Namun perlahan tangannya berhenti gemetar. Air matanya berhenti. Dan senyum itu kembali muncul. Ya, kita memang begitu. Raka berdiri perlahan. Makhluk-makhluk di pasar mulai bersorak. Suara aneh menggema seperti perayaan. Langit pasar berubah menjadi merah gelap. Dan dari bayangan muncul sebuah singgasana hitam mengerikan. Suara dalam dirinya berbisik, "Duduklah dan ambil kembali tempatmu." Raka melangkah mendekat. 1 langkah lagi. Sebelum duduk, matanya berkedip dan untuk sesaat sisi manusianya muncul. Ia berbisik pelan, "Tolong hentikan aku." Lanjut ke episode 8. Di episode berikutnya, apakah Raka akan menjadi penguasa pasar sepenuhnya? Apakah sisi manusianya masih bisa diselamatkan? Dan siapa yang bisa menghentikannya sekarang?